wajib haji menyebabkan apa kalau ditinggalkan? Kalau wajib haji menyebabkan orang tersebut harus membayar apa? Harus bayar apa ya anak-anak ya? Membayar hadyu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Nah, rukun apa saja? Wajib haji apa saja? Silakan anak-anak bisa membaca di modul. Sekarang coba dilihat. Jadi rukun dan wajib haji harus tahu supaya kita bisa menentukan haji kita itu sah atau tidak. Ketika rukun ditinggalkan menyebabkan hajinya apa, Nana? Kalau rukun ditinggalkan menyebabkan hajinya apa? Tidak sah. Batal atau tidak sah. Kalau wajib haji menyebabkan apa? Kalau wajib haji ditinggalkan, tidak dikerjakan, menyebabkan apa? Menyebabkan orang tersebut membayar hadyu. Paham Nana? Sekarang kita mulai dengan tata cara haji dan umroh. Perhatikan bagaimanakah tata cara haji dan umroh. Sebenarnya di modul anak-anak kelihatannya ruwet, banyak yang harus dihafalkan. Padahal tidak banyak anak-anak, hanya sedikit yang perlu kalian ketahui. Kameranya dinyalakan biar Ustadz lihat memperhatikan apa enggak. Sekarang perhatikan. Tata cara ibadah umroh dulu. Kemarin sudah kita pelajari. Umroh itu gampang, cuma beberapa rangkaian. 4 rangkaian saja. Coba perhatikan, sambil mic-nya dinyalakan boleh. Habis ini Ustaz tanya. Ikhram. Yang pertama ketika kamu mau umroh, lakukanlah ikhram. Apa ikhram ya? Masih ingat enggak? Berniat untuk melakukan haji. Lalu menggunakan pakaian ikhram. Ikhram apa? Ikhram? Berniat menggunakan haji, dilanjutkan dengan mengenakan pakaian apa? Ihram. Di mana kita ihram? Kalau umroh di mana kita ihram? Ihramnya di mana? Ihram di mana? Miqat. Ya. Jadi anak-anak kita mulai ihram di miqat. Miqat makani, tempat-tempat menggunakan ihram. Kalau miqat zamaninya enggak ada. Kalau mikot waktu ditentukan menggunakan ihramnya enggak ada. Karena umroh tidak ditentukan waktunya. Paham anak-anak? Di tempat di mikot mulai menggunakan pakaian ihram sambil mengucapkan niat labbaik Allahumma. Apa niatnya ya? Labbaik Allahumma umrotan. Nah, pakai pakaian ihram nih. Habis itu lalu menuju ke Mekah. Menuju ke Masjidil Haram lewat pintu Babus Salam, kemudian mengelilingi Ka'bah 7 kali. Mengelilingi Ka'bah pertama kali masuk Masjidil Haram namanya tawaf apa ya? Tawaf apa? Tawaf apa anak? Tawaf kudum. Ya. Jadi setelah menggunakan pakaian ihram lalu kemudian mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu namanya tawaf kudum. Setelah mengelilingi 7 kali, ingat aturannya? Mengelilingi 7 kali, coba dibuka di halaman 14. Pada putaran 3 putaran pertama berjalan dengan cepat. Jadi cara aturan tawaf kudum 3 putaran pertama agak cepat 1, 2, 3. Lalu 4 sampai 7 agak melambat 7 kali putaran. Baru setelah selesai sa'i berlari-lari kecil. Sa'i apa ya? Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Lari-lari bolak-balik 7 kali. Selesai. Kemudian minum air zam-zam, dilanjutkan dengan tahalul. Menggunting rambut, selesai. Umroh cuma 4 kegiatan tok. Ihram, kelilingi Ka'bah 7 kali, lari-lari kecil dari Sofa ke Marwa, terus potong rambut, selesai. Sederhana enggak anak-anak? Jadi cuma 4 kegiatan ketika umroh. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Bisa dipahami nih?
Dilihat tayangannya. Jadi dari ihram, habis ihram apa yang dilakukan jamaah umrah? Halo? Tawaf kudum. Tawaf kudum. Setelah tawaf kudum, apa yang dilakukan jamaah umrah? Sa'i. Sa'i. Apa sa'i? Potong Apa rambut. sa'i? Sa'i apa ya? Lari-lari. Tangganya aku. Kok tangganya aku? Sa'i itu berlari-lari kecil dari bukit. Dari bukit Sofa ke bukit Marwah. Lalu dilanjutkan tahalul. Apa tahalul? Menggunting rambut. Sampai sini bisa dipahami tata cara umroh? Ya, gampang ya. Cuma 4 kegiatan saja selesai umroh. Kok lama Ustadz? Kok orang tua saya ketika umroh nyampe 10 hari, kok nyampe 7 hari? Iya, kegiatan umroh cuma ini. Karena sudah sampai ke Mekah, maka dilanjutkan ke Madinah juga. Di sana berkunjung ke makam Rasulullah SAW sebagai tanda kecintaan, kita juga ingin berziarah menemui Rasulullah SAW. Makanya orang tua kalian yang umroh kadang nyampe 10 hari atau 7 hari itu dikarenakan ada kegiatan lain. Kalau kegiatan umrohnya cuma segini ini toh. Itu umroh. Bisa dipahami anak-anak? Nah, tata caranya tadi, umroh diawali dengan bersuci, pakai wangi-wangian, menggunakan pakaian ihram, niat. Kemudian ini tadi 7 kali melewati Hajar Aswad, jadikan sebelah kiri, lalu lari-lari kecil, kemudian memotong rambut. Sampai sini bisa dipahami cara umroh? Begitu untuk berikutnya cara haji. Beda dengan umroh anak-anak, kalau cara haji itu ihram sama di tempat mikot, menggunakan pakaian ihram, tapi tanggalnya ditentukan. Harus tanggal berapa Nana? Mulai memakai pakaian ihram, mikot zamaninya tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Orang mulai pakai ihram ketika haji tanggal berapa? Tanggal berapa? Modulnya dilihat. Tanggal 8. Ya, tanggal 8 mereka sudah mulai menggunakan pakaian ihram. Lalu merangkak bergerak menuju ke Mina. Malam harus sudah sampai di Mina. Jadi boleh tanggal 8 kamu ihram di Mikot, di Yalamlam atau satu Irkin, bagi yang di satu Irkin atau di Konun Manzail. Tetapi malam tanggal 9, malam tanggal 9 berarti 8 habis maghrib tanggal 9 ya. Tanggal 9-nya malam harinya sudah harus sampai di Mina. Ngapain di Mina? Bermalam, mabit sampai tanggal 9. Kemudian bermalam di Mina, subuh matahari terbit itu harus sudah sampai di tempat bernama Arafah, satu padang di mana jamaah haji berkumpul di situ. Ngapain Ustadz di situ? Berkumpul, mendengarkan khutbah Arafah, kemudian memperbanyak zikir dan doa, memanjatkan banyak doa di sini. Anak-anak, ini sebagai miniatur kita kelak nanti di akhirat, bahwa kita semua akan dikumpulkan oleh Allah tidak memandang jabatan. Semua dikumpulkan, tidak peduli kaya, miskin, semua kumpul dengan pakaian yang sama sebagaimana nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di Arafah dari terbit matahari tanggal 9 sampai sore hari. Makanya duhur dan asarnya di jamak dan qashar di sini. Begitu menjelang maghrib bergerak menuju ke Musdalifah. Malam hari harus sudah sampai di Musdalifah. Sampai di Musdalifah, ngapain Ustadz di Musdalifah? Bermalam di Musdalifah sambil mencari batu kerikil untuk lempar jumroh. Ya. Kemudian sebelum subuh tanggal 10 harus sudah bergerak menuju ke Mina. Nih, sampai di Mina sebelum subuh atau ketika subuh matahari terbit harus sudah sampai di Mina. Tanggal 10 di Mina, apa yang dilakukan Ustadz? Di Mina melempar jumroh yang pertama yaitu jumroh Aqobah. Cuma satu jumroh. Jumroh kan ada 3. Jumroh Aqobah, Ula, sama Wusta. Tanggal 10-nya cuma satu jumroh saja. Jumroh apa ya anak-anak?
Jumroh apa ya? Tanggal 10? Jumroh Aqobah. Setelah itu tahallul dan menyembelih hewan. Jadi menyembelih hewan bagi yang terkena hadyu. Yang hajinya haji apa ya? Yang kena hadyu, yang hajinya haji apa? Ingat enggak? Halo? Ada suara ini? Yang menyembelih hewan. Kan berarti terkena hadyu. Yang hajinya haji apa anak-anak? Haji tamattu dan haji qiron. Bagi yang ifrad tidak usah menyembelih karena tidak terkena hadyu. Kok kameranya mati semua nih? Dinyalakan tolong kameranya. Yuk kameranya dinyalakan. Baik, setelah menyembelih kurban, lalu kemudian ke Mekah. Di tanggal 10 itu ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tadi ada tawaf namanya tawaf kudum. Waktu umroh itu tawaf pertama kali masuk. Sedangkan tawaf ifadah ini tawaf rukun haji. Paham anak-anak? Jadi ketika ke Mekah itu tawafnya namanya tawaf ifadah. Tawaf rukun haji namanya tawaf ifadah. Sedangkan waktu umroh pertama kali datang kayak tahiyatul masjidnya itu tawafnya namanya tawaf kudum. Tawaf ifadah dilanjutkan dengan sa'i. Setelah itu anak-anak menuju ke Mina. Jadi setelah sa'i menuju ke Mina lagi sampai hari tasyrik. Kapan hari tasyrik? 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Ustaz tanya kalau hari tasyrik kapan hari tasyrik? 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Selama 3 hari yang dilakukan setiap harinya melempar 3 jumroh. Jumrah ula, jumlah wusta, dan jumlah aqobah. Selesai melempar 3 jumroh tanggal 13, selesai semua pelaksanaan haji. Berikutnya selesai sudah. Berikutnya ketika mau pulang ke tanah air melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Anak-anak berarti ada tiga tawaf. Tawaf kudum itu tawaf masuk ke Ka'bah. Tawaf ifadah, tawaf apa ya? Tawaf rukun haji. Dan tawaf wada, tawaf ketika perpisahan mau pulang. Ini tata cara haji. Baik, anak-anak, setelah ini dengar enggak nih? Halo, kameranya dinyalakan semua. Anak-anak, setelah ini silakan kalian lihat WA group atau kalian bisa lihat tim di saluran fikih. Ustadz berikan latihan soal di WA group, ada latihan soal. Silakan anak-anak kerjakan latihan soalnya. Bisa anak-anak? Saya setelah ini apa yang Ustadz sampaikan paham apa enggak? Silakan kerjakan latihan soalnya. Sedikit cuma 5 soal di WA group. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Yuk kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang dinyalakan semuanya. Untuk absen ada 15 anak ya. Coba berapa ini? 14 anak yang mengikuti. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti mapel fikih dengan baik. Silakan setelah ini ada soal kerjakan dengan sebaik-baiknya. Lihat WA grupnya, Ustadz bagikan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.